Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Syalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita merenungkan dua nama Allah yang begitu agung dan mulia, yaitu Ya Fattah dan Ya Razzaq. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya." Quran Surah Al-Qasas ayat 68. Nama Ya Fattah berasal dari akar kata Fattah yang berarti membuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Fattah, yaitu yang maha membuka segala pintu kebaikan, pintu rezeki, dan pintu-pintu yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dia yang maha membuka jalan, memberikan kesempatan, dan membuka hati kita untuk menerima segala bentuk nikmat-Nya. Begitu besar kuasa Allah dalam membuka pintu-pintu rezeki bagi hambanya yang berusaha dan bertawakal. Sedangkan Ya Razzaq berasal dari kata Razzaqu yang berarti memberi rezeki. Allah adalah Ar-Razzaq, yaitu yang maha memberi rezeki, baik rezeki yang tampak maupun yang tersembunyi. Rezeki yang datang dalam berbagai bentuk, baik dalam harta, kesehatan, kebahagiaan, bahkan ilmu dan kebijaksanaan. Allah adalah sumber dari segala yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dengan berzikir menyebut nama-nama Allah ini, kita mengakui bahwa hanya kepadanya lah kita bergantung. Kita memohon agar Allah membuka pintu-pintu rezeki yang tertutup, mempermudah segala urusan hidup, dan memberikan rezeki yang melimpah serta berkah. Maka marilah kita selalu mengingatnya, berzikir Ya Fattah Ya Razzaq dengan penuh keyakinan dan ketulusan, karena hanya Allah yang mampu membuka segala pintu rezeki yang kita harapkan. Semoga dengan memahami makna dari kedua namanya ini, kita semakin dekat dengannya dan semakin percaya bahwa Allah selalu memberi rezeki kepada hambanya yang bersyukur dan bertawakal kepadanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah adalah agar diberikan kelancaran dalam segala urusan, terutama dalam urusan rezeki. Siapa yang tidak ingin rezekinya mengalir lancar, datang bertubi-tubi, dan terus melimpah? Disinilah kekuatan zikir. Ya Fattah Ya Razzaq sangat terasa. Ketika kita menyebut nama Allah Ya Fattah, kita mengakui bahwa hanya Dia yang dapat membuka pintu rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pembuka segala pintu kebaikan, termasuk pintu rezeki yang selama ini mungkin terasa tertutup. Dengan menyebut Ya Fattah, kita memohon agar Allah membuka jalan bagi kita, memberi kemudahan dalam setiap usaha yang kita lakukan. Seringkali kita merasa usaha yang kita lakukan sudah maksimal, namun pintu rezeki seakan tertutup. Pada saat seperti itulah, kita harus mengingat bahwa Allah yang maha membuka segala pintu, dan hanya dengan pertolongannya lah segala sesuatu akan tercapai. Kemudian, dengan berzikir Ya Razzaq, kita memohon agar Allah memberikan rezeki yang tidak terduga-duga. Allah adalah Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki, yang tak terbatas oleh apapun. Rezeki dari Allah datang dalam berbagai bentuk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, dan seringkali datang dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Rezeki itu tidak hanya berupa uang atau materi, tetapi juga berupa kesehatan, kebahagiaan, waktu yang berharga, ilmu, dan segala nikmat lainnya yang sangat kita butuhkan. Seringkali kita merasa resah dan khawatir ketika rezeki terasa seret atau sulit didapatkan. Namun, dengan berzikir Ya Fattah Ya Razzaq, kita mengingatkan diri kita bahwa Allah adalah pemberi segala rezeki, dan rezeki yang datang itu pasti yang terbaik bagi kita. Tugas kita adalah terus berusaha, bertawakal, dan tidak putus asa dalam mencari nafkah, sementara Allah akan membuka jalan rezeki untuk kita. Kita juga harus ingat bahwa rezeki yang melimpah tidak datang begitu saja tanpa usaha. Usaha yang kita lakukan harus dilandasi dengan niat yang baik, ketulusan, dan keikhlasan.
Namun, meskipun sudah berusaha, kita tetap harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Karena Allah lah yang menentukan hasil akhirnya. Ya Fattah, Ya Razzaq, mengajarkan kita untuk berdoa dengan penuh pengharapan dan keyakinan. Berzikir ini membuka hati kita untuk menerima rezeki yang datang dengan cara yang tak terduga. Tidak jarang, ketika kita merasa berusaha sekuat tenaga, Allah memberikan rezeki dengan cara yang sangat luar biasa, melalui jalur yang tak pernah kita duga sebelumnya. Mari kita berdoa bersama agar Allah membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup, memberikan kemudahan dalam setiap usaha kita, dan melimpahkan rezeki yang berkah dalam hidup kita. Semoga dengan zikir ini Allah memberi kelancaran dalam segala urusan kita, dan rezeki yang kita dapatkan senantiasa memberi manfaat, baik untuk diri kita, keluarga, masyarakat, maupun agama. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu cara yang paling mendalam untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membuka pintu rezeki adalah melalui zikir. Zikir adalah cara kita mengingat Allah, menyerahkan segala urusan kepadanya, dan memohon pertolongannya. Di antara zikir yang sangat kuat untuk kelancaran rezeki adalah Ya Fattah Ya Razzaq. Ketika kita mengucapkan zikir ini, kita bukan hanya menyebut nama Allah, tetapi juga mengakui bahwa hanya Allah lah yang dapat membuka pintu rezeki dan memberi kita segala apa yang kita perlukan. Seringkali dalam kehidupan kita, ada saat-saat di mana kita merasa usaha kita belum cukup menghasilkan atau pintu-pintu kesuksesan seakan tertutup. Disinilah pentingnya untuk mengingat bahwa Allah adalah Al-Fattah, yang maha membuka, dan Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Zikir ini memiliki kekuatan luar biasa, bukan hanya sebagai bentuk doa, tetapi juga sebagai pernyataan keyakinan kita bahwa rezeki datang dari Allah, bukan dari usaha semata. Allah memiliki kuasa untuk membuka pintu rezeki yang kita inginkan. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, zikir ini menjadi penolong yang membawa kita untuk tidak mudah menyerah, melainkan terus berusaha dengan tawakal kepadanya. Ya Fattah, yang berarti yang maha membuka, menunjukkan bahwa Allah memiliki kuasa untuk membuka segala kemungkinan yang tak terbayangkan oleh kita. Pintu rezeki yang selama ini mungkin tertutup atau tersumbat, akan dibuka oleh Allah ketika kita senantiasa berzikir dengan penuh keyakinan. Dengan berzikir kepadanya, kita mengingatkan diri kita bahwa rezeki itu tidak terbatas pada usaha yang tampak, tetapi Allah bisa membuka jalan dengan cara-cara yang tidak kita duga. Mungkin kita merasa segala usaha sudah kita lakukan, tetapi jalan untuk mendapatkan rezeki tidak kunjung tampak. Namun, dengan berzikir, kita mengundang rahmat Allah yang bisa membuka jalan yang sempit menjadi lapang. Begitu pula dengan Ya Razzaq, yang berarti yang maha memberi rezeki. Allah yang maha pemberi rezeki adalah sumber dari segala nikmat yang kita terima, baik yang tampak jelas maupun yang tersembunyi. Rezeki itu bukan hanya dalam bentuk harta atau materi, tetapi bisa berupa ilmu, kesehatan, kesempatan, dan segala bentuk kebaikan lainnya. Ketika kita menyebut Ya Razzaq, kita memohon kepada Allah agar memberi kita rezeki yang cukup, berkah, dan melimpah. Rezeki itu datang dari Allah dalam berbagai bentuk dan seringkali datang dengan cara yang tak terduga. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita, barang siapa yang banyak berzikir kepada Allah, Allah akan membuka pintu-pintu rezeki dan memberinya ketenangan. Zikir ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi Allah untuk menurunkan rahmat-Nya. Tidak hanya membuka pintu rezeki yang terkait dengan materi, tetapi juga membuka pintu hati untuk lebih bersyukur dan menerima segala nikmat yang ada. Zikir Ya Fattah Ya Razzaq mengajarkan kita untuk berdoa dengan penuh ketenangan, penuh pengharapan, dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Seringkali kita merasa gelisah dan cemas ketika rezeki terasa sulit dicapai. Namun, dengan berzikir, kita menyerahkan segala kekhawatiran kepada Allah dan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa Allah akan memberi jalan keluar dengan cara yang terbaik. Marilah kita semua untuk terus memperbanyak zikir ini, baik di saat senang maupun susah, agar pintu-pintu rezeki terbuka lebar bagi kita. Zikir ini akan mengingatkan kita bahwa segala sesuatu ada dalam genggaman Allah, dan rezeki yang datang adalah hasil dari kehendak-Nya.
Dengan berzikir, kita membuka hati kita untuk menerima segala kebaikan dan rezeki yang Allah berikan, dan kita pun akan lebih bersyukur atas setiap nikmatnya. Semoga dengan memperbanyak zikir ini, Allah memberikan kita rezeki yang lancar, melimpah, dan berkah. Semoga Allah membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup, serta memberikan kita ketenangan dan keyakinan bahwa Dia adalah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan doa atau zikir semata tanpa berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bekerja keras dan berusaha sebaik mungkin, tetapi hasil akhirnya tetap berada di tangannya. Inilah yang disebut dengan tawakal, mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh keyakinan setelah kita melakukan usaha yang maksimal. Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa usaha dan tawakal harus berjalan beriringan. Beliau bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Burung itu berangkat di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa meskipun kita harus berusaha seperti burung yang berterbangan mencari makan, kita tetap harus bertawakal kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Dia yang Maha memberi rezeki. Burung tidak tahu pasti dari mana rezeki akan datang, tetapi ia tetap berusaha mencari makanan. Demikian pula dengan kita berusaha sekuat tenaga dalam pekerjaan atau usaha kita, tetapi hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, karena hanya Dia yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang beriman." Quran Surah At-Taubah ayat 105. Ayat ini mengajarkan kita bahwa Allah melihat usaha kita terlebih dahulu. Tawakal bukan berarti kita tidak perlu bekerja keras, tetapi justru tawakal mengajarkan kita untuk bekerja tanpa rasa takut, tanpa cemas, karena kita tahu bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Lantas, bagaimana kaitannya antara Ya Fattah Ya Razzaq dengan tawakal dan usaha kita? Ketika kita berzikir Ya Fattah Ya Razzaq, kita mengakui bahwa Allah adalah yang Maha membuka pintu rezeki dan yang Maha memberi rezeki. Zikir ini adalah bentuk keyakinan kita bahwa meskipun usaha kita tampak tidak cukup, Allah mampu membuka pintu-pintu rezeki yang tersembunyi dan memberikan lebih dari yang kita harapkan. Namun, untuk mencapai rezeki yang melimpah, kita tidak bisa hanya bergantung pada doa tanpa usaha. Zikir ini mengingatkan kita bahwa rezeki tidak datang dengan sendirinya. Kita perlu melakukan usaha, bekerja keras, dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Ketika kita berusaha sebaik mungkin, kita harus bertawakal sepenuhnya kepada Allah untuk hasil yang terbaik. Usaha yang kita lakukan harus didasarkan pada niat yang ikhlas dan kerja keras yang penuh dedikasi. Dalam proses itu, kita bisa mengingat kembali kalimat Ya Fattah Ya Razzaq untuk memohon kepada Allah agar membuka segala pintu rezeki yang tersembunyi, memberi kelancaran dalam usaha kita, dan memberikan keberkahan dalam setiap langkah yang kita ambil. Dan tawakal yang sejati adalah meyakini bahwa rezeki yang kita peroleh adalah hasil dari usaha kita. Namun dalam waktu yang sama kita menyadari bahwa hanya Allah yang menentukan keberhasilan itu. Ketika kita merasa lelah atau kesulitan, kita tidak boleh lupa bahwa Allah selalu ada untuk membantu. Dan dengan zikir Ya Fattah Ya Razzaq, kita memohon agar Dia memberi kemudahan dalam setiap usaha kita. Ada sebuah kisah yang sangat menginspirasi, yaitu kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Ketika beliau merasa kesulitan dalam mencari nafkah, beliau tidak menyerah begitu saja. Sebaliknya, beliau senantiasa berzikir, berdoa, dan melakukan usaha dengan sabar. Allah kemudian membuka pintu rezeki untuk beliau melalui berbagai jalan yang tak terduga. Dengan usaha, tawakal, dan doa yang penuh harapan, akhirnya beliau mendapatkan rezeki yang cukup, bahkan lebih dari apa yang beliau harapkan. Kita harus mencontoh sikap seperti ini.
Ketika pintu-pintu rezeki terasa tertutup, jangan berhenti berusaha dan jangan berhenti berzikir. Teruslah berdoa kepada Allah dengan penuh tawakal bahwa rezeki yang terbaik akan datang pada waktunya. Allah selalu memberikan apa yang terbaik bagi hambanya yang berusaha dan bertawakal kepadanya. Akhirnya, mari kita refleksikan diri kita. Seberapa sering kita merasa putus asa saat usaha kita belum membuahkan hasil? Seberapa sering kita lupa untuk bertawakal dan bergantung sepenuhnya kepada Allah? Mari kita terus berusaha, dan sambil berusaha, teruslah berzikir, Ya Fattah Ya Razzaq, dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan membuka jalan dan memberi rezeki yang kita butuhkan. Semoga dengan usaha yang maksimal dan tawakal yang tulus, Allah memberikan rezeki yang melimpah, lancar, dan penuh keberkahan kepada kita semua. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, bukan hanya keberhasilan dan kelancaran rezeki yang kita inginkan, tetapi kita juga berharap agar rezeki tersebut berkelanjutan dan penuh berkah. Rezeki yang berkelanjutan adalah rezeki yang tidak hanya datang pada saat-saat tertentu, tetapi terus mengalir sepanjang waktu, memberi manfaat tidak hanya bagi diri kita, tetapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Inilah tujuan utama kita dalam meminta rezeki kepada Allah, agar rezeki itu menjadi berkah yang berkelanjutan, bukan hanya untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Ayat ini mengajarkan kita bahwa rezeki yang berkelanjutan datang dari ketakwaan kita kepada Allah. Ketika kita bertakwa, selalu berusaha menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik dan memperbanyak ibadah, Allah akan memberikan rezeki yang tidak hanya mencukupi kebutuhan kita, tetapi juga datang dengan cara yang tidak kita duga-duga. Dengan berzikir, Ya Fattah Ya Razzaq, kita memohon kepada Allah untuk membuka pintu rezeki yang berkelanjutan, yang tidak hanya cukup untuk hari ini, tetapi untuk masa depan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Zikir ini juga mengingatkan kita bahwa rezeki yang datang harus selalu dibarengi dengan rasa syukur dan penggunaan yang benar, agar rezeki itu tidak menjadi sumber kesombongan atau keburukan bagi kita, tetapi menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan manfaat bagi sesama. Ya Fattah, yang berarti yang Maha Membuka, juga memiliki makna bahwa Allah dapat membuka pintu rezeki yang tak terbatas, yang akan terus mengalir tanpa putus. Namun, pintu rezeki ini bukan hanya terbuka untuk kita secara pribadi, tetapi juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Dengan memohon kepada Allah melalui zikir ini, kita berharap agar rezeki kita menjadi rezeki yang melimpah dan bisa dibagikan kepada orang lain, terutama yang membutuhkan. Allah berjanji bahwa Dia akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi mereka yang bertakwa kepadanya. Sedangkan Ya Razzaq, yang berarti yang Maha Pemberi rezeki, mengajarkan kita untuk tidak hanya mencari rezeki duniawi, tetapi juga rezeki yang membawa keberkahan, rezeki yang terus mengalir dan bertambah dengan izin Allah. Rezeki yang berkelanjutan adalah rezeki yang membawa manfaat bagi banyak orang dan tidak hanya terfokus pada kepentingan diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam pencarian rezeki yang hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Namun, jika kita memohon kepada Allah dengan tulus dan penuh keyakinan, Dia akan memberi rezeki yang tidak hanya cukup untuk diri kita, tetapi juga memberi kesempatan untuk berbagi dengan orang lain, baik dalam bentuk harta, ilmu, waktu, atau tenaga. Rezeki yang berkelanjutan juga harus dilandasi dengan rasa syukur. Dalam setiap nikmat yang Allah berikan, kita harus senantiasa bersyukur agar rezeki tersebut tetap diberkahi dan terus mengalir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka dia akan kehilangan nikmat itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Zikir Ya Fattah Ya Razzaq adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Karena dengan menyebut namanya, kita mengakui bahwa segala rezeki yang kita
terima berasal darinya. Doa kita agar rezeki yang kita peroleh menjadi berkelanjutan harus diiringi dengan usaha yang tidak kenal lelah, tawakal yang penuh harapan, dan keikhlasan. Usaha kita untuk memperbaiki diri, menjadi lebih baik dalam pekerjaan, menambah ilmu, dan selalu berbuat baik kepada sesama adalah jalan yang akan membuka pintu rezeki yang lebih besar dan berkelanjutan. Dengan demikian, rezeki kita tidak hanya mengalir untuk sementara waktu, tetapi menjadi berkat yang mengalir sepanjang hayat. Jangan lupa pula untuk selalu memohon kepada Allah agar menjaga kita dari sifat rakus dan tamak. Sifat seperti ini bisa membuat kita lupa diri dan melupakan orang lain yang membutuhkan. Rezeki yang berkelanjutan datang ketika kita tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi juga peduli terhadap orang lain dan selalu berusaha berbagi apa yang kita miliki. Inilah salah satu cara untuk membuat rezeki kita terus berkelanjutan dan selalu diberkahi. Akhirnya, marilah kita terus berdoa dan berzikir, memohon agar Allah membuka pintu rezeki yang tidak hanya datang dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk kebahagiaan, ketenangan, dan keberkahan dalam hidup kita. Semoga rezeki yang kita terima senantiasa membawa manfaat, tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Dan semoga Allah menjadikan rezeki kita berkelanjutan dan penuh berkah hingga akhir hayat. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memohon kepada Allah melalui zikir Ya Fattah Ya Razzaq, bertawakal, berusaha, dan menjaga ketakwaan kita, maka kita harus mengakhiri dengan penuh keyakinan dan ketenangan dalam menghadapi rezeki yang datang. Rezeki itu datang dari Allah dengan caranya yang penuh hikmah, dan setiap rezeki yang Allah tetapkan pasti akan sampai kepada kita dengan cara yang terbaik, meskipun mungkin tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surah Hud ayat 6. Ayat ini mengingatkan kita bahwa rezeki sudah dijamin oleh Allah, tetapi bentuk dan waktu kedatangannya mungkin berbeda dari yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita harus menerima segala ketentuannya dengan penuh keyakinan, percaya bahwa Allah tidak akan pernah memberi rezeki yang kurang atau tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Keyakinan ini sangat penting. Ketika kita merasa rezeki kita terbatas atau sulit datang, kita perlu menanamkan dalam hati bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita, bahkan lebih dari apa yang kita ketahui. Mungkin saat ini rezeki yang kita inginkan belum datang, tetapi Allah tahu waktu yang tepat. Terkadang, Allah menunda rezeki kita bukan karena Dia tidak mencintai kita, tetapi karena Dia ingin kita lebih bersabar, berusaha lebih keras, atau agar kita lebih siap menerima nikmat-Nya. Ya Fattah Ya Razzaq bukan hanya sekadar doa untuk membuka pintu rezeki, tetapi juga sebuah pengingat bahwa rezeki kita tidak hanya ditentukan oleh usaha semata, tetapi juga oleh ketetapan Allah yang terbaik. Dengan berzikir, kita menyampaikan kepada Allah bahwa kita sepenuhnya bergantung kepadanya dalam mencari rezeki, dan kita yakin bahwa apapun yang Allah tentukan adalah yang terbaik untuk hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah menolong hambanya, maka tidak ada yang bisa menghalanginya." Hadis riwayat Ahmad. Inilah keyakinan yang harus kita pegang teguh. Ketika kita merasa usaha kita telah maksimal, namun rezeki masih belum datang, kita harus meyakini bahwa Allah pasti memberikan rezeki pada waktu yang tepat. Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana dalam setiap takdirnya. Tidak ada yang sia-sia dalam segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Selain itu, kita juga harus menjaga hati dan pikiran kita tetap positif. Tidak ada tempat untuk rasa pesimis atau keputusasaan dalam menjalani kehidupan ini. Keyakinan kita pada Allah harus terus dipupuk. Ketika kita merasa tidak ada jalan keluar, ketika kita merasa usaha kita tidak membuahkan hasil, ingatlah bahwa Allah memiliki cara yang tak terduga untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Bisa jadi, rezeki yang kita tunggu itu datang melalui jalan yang tidak pernah kita duga, atau melalui sarana yang sangat berbeda dari yang kita bayangkan. Hidup ini penuh dengan ujian dan tantangan, namun dengan selalu berzikir, Ya Fattah, Ya
Razak, kita membangun ketenangan hati dan memperkuat keyakinan kita bahwa Allah akan memberi yang terbaik. Jika rezeki kita datang dengan cara yang tak terduga, maka itu adalah karunia-Nya. Jika rezeki kita datang dalam bentuk yang berbeda, maka itu adalah petunjuk-Nya. Semua itu adalah bagian dari ujian-Nya, dan dengan itu pula kita semakin mendekatkan diri kepada-Nya. Pada akhirnya kita harus ingat bahwa rezeki bukan hanya tentang materi. Rezeki itu bisa berupa kebahagiaan, kesehatan, ilmu, keluarga yang harmonis, atau kesempatan untuk berbuat baik. Semua itu adalah rezeki dari Allah yang harus kita syukuri. Zikir Ya Fattah Ya Razzaq adalah pengingat bahwa rezeki kita bukan hanya soal harta, tetapi juga tentang bagaimana kita dipenuhi dengan segala nikmat yang Allah berikan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Mari kita tutup dengan keyakinan penuh bahwa setiap rezeki yang Allah tentukan untuk kita pasti akan datang pada waktunya. Teruslah berusaha, berdoa, dan bertawakal. Percayalah bahwa pintu-pintu rezeki akan terbuka bagi kita yang berusaha, yang bertawakal, dan yang selalu mengingat Allah dalam setiap langkah kehidupan. Semoga dengan zikir Ya Fattah Ya Razzaq, kita semua mendapatkan rezeki yang melimpah, yang penuh berkah, yang terus mengalir dalam hidup kita. Semoga Allah menjadikan rezeki kita sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya, menjadi berkah untuk diri kita, keluarga kita, dan seluruh umat. Amin.